Salam Horas, saudaraku, apa kabar? Sehat selalu ya, dan saya percaya bahwa kita selalu tetap bersukacita karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberi berkat yang berlimpah kepada kita. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, sebagaimana biasanya, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Baiklah saudaraku, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus diambil dari kitab Imamat 26 ayat 5, dikatakan demikian. Musim mengirik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur, dan musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Ini adalah bahagian ucapan berkat yang disampaikan Allah kepada umat Israel melalui Musa pada waktu itu. Sangat luar biasa kasih pemeliharaan Tuhan itu, meskipun mereka pada waktu itu masih berada di padang gurun, tetapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa berkat-berkat berlimpah itu akan diberikannya kepada umat yang dikasihinya dan juga kepada kita saat ini. Aminkan dulu kuat. Amin. Nah, dalam hal ini apa bagian dari berkat yang diucapkan Allah kepada umat itu melalui Musa, yaitu musim mengirik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur. Itu artinya apa? Apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan terus itu berlangsung, ya. Yang penting mereka harus sabar sampai memetik, ya, mengirik dan sampai memetik buah anggur. Sangat luar biasa saudaraku. Berarti Tuhan menjagai apa yang mereka kerjakan sehingga yang mereka kerjakan itu bertumbuh dengan baik. Ya, mungkin mereka mengirik hanya beberapa jam, setelah itu mereka pulang ke rumah istirahat. Nah, pada saat istirahat itu mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dan disinilah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, ya, bekerja untuk memberikan dan untuk menjaga berkat itu, memastikan bahwa berkat itu akan sampai kepada mereka. Karena dilanjutkan, musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Jadi bukan hanya mencari nafkah saja, memperoleh berkat yang berlimpah, tetapi juga Tuhan memberikan kenyamanan, ketentraman. Untuk apa saudaraku? Uangmu banyak, hartamu banyak, ya, di mana-mana hartamu berada, tetapi hatimu tidak tentram, itu enggak ada gunanya. Dan disinilah Tuhan mengaruniakan ketentraman itu, sehingga kita merasa nyaman. Banyak pun harta, banyak uang, hati kita tentram. Karena apa? Karena kita berlindung kepada Tuhan. Nah, itulah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel, supaya mereka memilih berkat dan kehidupan itu. Dan ini juga menjadi ajakan bagi kita. Apapun yang kita kerjakan saudaraku, sabarlah menunggu hasilnya. Pada waktunya Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah. Kita akan memanen, ya, apa yang sudah kita tanam sekarang. Pekerjaan apapun itu, kebaikan apapun itu. Sekarang kita mungkin berlelah-lelah atau mungkin bekerja, kemudian kita melakukan yang baik, seolah-olah ya hasilnya belum nampak, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, disinilah kita sangat luar biasa saudaraku, melihat bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita berkat yang berlimpah. Hasil yang kita kerjakan itu pasti akan kita nikmati. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Tetapi hal ini bisa terjadi kalau kita konsisten mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena bisa saja seperti ini loh, kita sudah berlelah-lelah, kita sudah capek-capek bekerja siang malam, ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tetapi di tengah jalan itu semua hilang. Karena apa?
Ya bisa saja mungkin kita tidak menuruti firman-Nya, atau mungkin kita lalai kepada kehendak Tuhan, atau mungkin kita merasa sombong atau angkuh dan yang lain-lain. Bisa saja saudaraku hal itu terjadi. Nah oleh karena itu, bagaimana Pak Pendeta supaya hal itu tidak terjadi? Ya marilah kita membuka hati kita, percaya kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan itu kalau Dia memberikan berkat-Nya, Dia juga menuntut dari kita kesabaran menunggu hasil. Ya, kesabaran menunggu hasil. Sama seperti kalau Amang Inang bekerja di kantor, masuk hari ini kan tidak langsung sorenya gajian. Kalau orang di kantor itu tunggu dulu 1 bulan baru dia mendapat gaji, atau menanam padi tunggu dulu dia beberapa lama baru dia bisa panen, atau menanam pohon atau apapun itu. Ya, atau apapun itu, kita selalu tetap harus sabar menunggu hasil. Nah, di saat-saat menunggu itulah kita harus selalu tetap berdoa kepada Tuhan, mendoakan apa yang kita kerjakan. Saudaraku, marilah kita menyadari ya, barangkali selama ini kalau kita bekerja, kalau kita melakukan aktivitas, mungkin kita lupa mendoakan apa yang kita kerjakan. Jadi mari kita doakan itu. Ya, Amang Inang berangkat bekerja, apapun aktivitasmu, apakah itu di koperasi, jualan, bertani, di kantor, polisi, guru, tentara, dokter, perawat, atau apapun aktivitasnya itu. Berangkat kita pagi-pagi, kemudian sorenya kita pulang ke rumah, kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan satu hari ini, supaya pada waktunya itu menghasilkan buah yang banyak. Percayalah saudaraku, pasti itu akan terjadi. Dan saya sebagai pendeta sudah menikmati itu ya, sudah menikmati itu. Dan kebaikan demi kebaikan yang kita tanam sekarang itu, suatu saat pasti akan Tuhan melimpahkan juga kebaikan demi kebaikan kepada kita. Tinggal sekarang kita adalah bagaimana kita di dalam iman terus menerus ya, berharap kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan itu menjanjikan berkat, dan Dia memberikan makanan yang secukupnya, sama seperti doa dari Tuhan Yesus, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan, kamu akan makan makananmu sampai kenyang, ya kan, sampai kenyang. Nah di sini artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, tidak akan membiarkan kita kelaparan, sampai kenyang. Dan kemudian tinggal di negerimu dengan tentram. Negeri atau tempat tinggal kita atau daerah kita. Nah disinilah Tuhan mengaruniakan itu kepada kita saudaraku, supaya kita selalu tetap hidup di dalam Tuhan. Dan marilah kita pilih berkat itu. Sekali lagi, nats ini juga sekaligus mengingatkan kita, marilah kita doakan kepada Tuhan apa yang sudah kita kerjakan hari ini ya, supaya Tuhan memberkatinya. Dan pada waktunya kita akan memetik hasil yang sangat luar biasa. Disinilah kita bersukacita, disitulah kita dengan senyum dan dengan gembira menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita selalu tetap hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan karena berkat yang Kau berikan. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kami. Pada waktunya kami akan memanen, memetik hasil dari apa yang kami tanam. Apakah itu dari sikap, perbuatan, tingkah laku, pekerjaan, atau apapun itu. Tuhan ajari kami supaya kami sabar untuk menunggu itu di dalam iman. Karena pada waktunya Tuhan akan memberikan ketentraman, kenyamanan kepada kami. Berkatilah kami demikian juga jemaat-Mu yang saat ini berangkat bekerja, apakah di kantor, di ladang, di lapangan, di rumah sakit, di sekolah, atau dimanapun mereka beraktivitas. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang menjagai, yang memelihara kehidupan mereka. Yang sakit, memberi kesabaran supaya mereka Tuhan menunggu kesehatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berkebutuhan khusus, yang lemah, dan juga yang ada bebannya, Tuhan angkat itu, Tuhan gantikan dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Marilah kita selalu tetap bersukacita, menunggu berkat-berkat berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat bekerja, selamat berkarya hari ini. Ingat, syukuri hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.